Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah peringatan Natal 25 Desember di tahun ini. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita bersama-sama. Mari berdiri, kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia, kita mau agungkan Dia. Haleluya. Sembahkan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, oh sembah.
Raja di atas segala raja. Urapi setiap pribadi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah pagi hari ini diberkati oleh Allah dari awal sampai selesainya. Kami mulaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mau bersuka cita. Kita surga ada di tempat ini. Haleluya. Dalam hidup kita, haleluya. Nino sukacita surga, di bulan kepunan bagi singa, merasakan kasih-Mu, di mana-mana. Ya, mari kembali berdiri bersama. Nino sukacita surga, di bulan kepunan bagi singa, saksikan kuasa-Nya. Haleluya.
telah lahir. Yesus telah lahir dalam dunia. Ya bintang yang terang jadi manusia. Dia lahir Allah bersama mari semua bersuka cita. Mari serukan haleluya 3 kali bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Malam kudus, malam Yesus lahir bagi kita. Mari sembah dan puji Dia. Haleluya. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang cemerlang. Malam kudus datangnya kebenaran, janji ilahi sekarang genap. Dan kini dunia dalam kegelapan menyambut riang juru selamat. Mari sembah Dia. Mari sembah dengan hidup malaikat.
Dialah juru selamat yang menyelamatkan kita. Yesus, Tuhan namanya. Siapkan hati untuk firman Tuhan. Haleluya. Mari kembali berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Serukan nama Yesus sebagai juru selamat yang memberikan hidup kekal. Haleluya. Juru selamat jiwaku, Yesus, Juru selamat jiwaku, Yesus Juru selamatku. Dialah Yesus. Juru selamat jiwaku, Juru selamat jiwaku. Dialah Yesus. Mari kita serukan bersama nama Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Yesus Juru Selamatku, haleluya. Yesus Juru Selamatku, haleluya, haleluya. Terima kasih. Dengan kasih Kristus, Bapak Lukas berdoa untuk firman Tuhan dan kami serahkan pada hamba-Nya yang melayani. Surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini adalah hari yang spesial Tuhan, di mana Engkau
memperingati Engkau telah lahir ke dunia ini Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu kepada dunia ini Tuhan, bagi kami semua ini Tuhan yang telah jatuh di dalam dosa. Dan Engkau telah menjadi manusia, firman itu telah menjadi manusia dan menembus dosa kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga atas hari yang spesial ini, dan biarlah kami senantiasa untuk sungguh-sungguh senantiasa mengenal kasih-Mu lebih lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sedang mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah Kau berkati kami semua, terlebih juga hamba-Mu yang akan menyampaikan benih firman-Mu, kiranya firman-Mu mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami, sehingga kami boleh belajar kebenaran firman-Mu untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, berkati doa kami semua, biarlah kami untuk menyiapkan setiap hati kami, telinga kami untuk kami mendengarkan, sehingga benar-benar firman-Mu tertanam di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Selamat datang, selamat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah peringatan Natal. Tuhan memberkati. Saudara bersukacita pagi ini. Saudara bersukacita pagi ini, haleluya, karena kita bersyukur 2000 tahun lebih yang lalu Yesus telah lahir untuk kita dan sekarang Dia ada bersama dengan kita. Bisa dikecilkan itu biar enggak bunyi. Ya. Ada penyampaian sebentar sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Besok kita akan melakukan ibadah perayaan Natal jam 4 sore. Dimohon jemaat untuk mempersiapkan diri dan diusahakan untuk datang tidak terlambat supaya dapat menikmati seluruh rangkaian ibadah dari awal hingga pada akhirnya. Tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dan penerima tamu di pintu masuk gereja, bukan di gerbang ya. Arahkan jemaat untuk duduk di depan, artinya bukan hanya sekedar silakan duduk di depan, tetapi di bawah. Ya, mari duduk di depan. Ya, diisi dulu. Untuk bangku sebelah sini bagian depan diisi untuk pelayan tamborin. Ya, jadi pelayan tamborin datang, silakan langsung menempati duduk atau kursi bagian depan barat. Dan di sebelah timur ini untuk hamba-hamba Tuhan dan pejabat yang ada. Ya. Ada undangan gereja dikhususkan untuk gembala kesamben, pakai saji, atau bendo dan karang duren. Serta di gunung sana ya. Di Maduarjo sana, gembala di Maduarjo. Dan juga akan dihadiri oleh muspika setempat, baik desa maupun kecamatan yang ada. Tuhan memberkati kita bersama, itu yang dapat saya sampaikan. Dan kita akan kembali belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka dalam Injil Lukas 2. Ayat 8 dan yang ke-9 terlebih dahulu. Saya beri judul firman Tuhan pagi hari ini, kemuliaan Natal. Ya, kemuliaan Natal. Lukas 2 ayat 8 sampai 9, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Natal itu adalah peristiwa yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hari ini kita memperingati kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, tetap kemuliaan Allah yang nyata, yang nampak dalam pribadi para gembala-gembala,
itu tetap sama, tetap nyata, kemuliaan Natal berlaku atas hidup saya dan saudara. Kemuliaan Natal lebih ditekankan bagaimana Allah yang besar, Allah yang kudus, Allah yang mulia berkenan menyatakan diri pada manusia. Allah yang besar berkenan menyatakan diri pada manusia dalam bentuk tubuh daging manusia. Tetapi tanpa dosa dan tanpa cacat celah. Ini kemuliaan pun yang kita nikmati sampai sekarang. Bukan hanya di saat kita memperingati Natal, tanggal 25 Desember, melainkan di sepanjang perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya pada Yesus. Dia telah menyatakan dirinya bagi saya dan saudara, sehingga hidup saya dan saudara kembali dipulihkan dan dapat merasakan kembali kemuliaan Allah yang telah hilang akibat dosa. Ya. Paulus katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus itu memulihkan kita. Sehingga kita telah ditebus, kita telah diampuni, kita telah diselamatkan, kita telah disembuhkan. Dan kemuliaan Allah itu nyata atas hidup kita. Sekarang tinggal saya dan saudara memancarkan kemuliaan Allah itu bagi sekeliling kita. Ya. Dan penting bagi kita yang harus kita garis bawahi saat kita merayakan Natal adalah esensi Natal adalah Yesus Kristus sendiri. Pusatnya adalah Yesus Kristus. Yang harus kita muliakan Yesus Kristus. Yang harus kita tinggikan saat Natal Yesus Kristus. Nah, bagaimana kalau kita pesta? Ya, tidak apa-apa, tapi jangan ditambahi pesta pora. Ya, kalau sudah berkata pesta pora, berarti itu menunjukkan sesuatu yang sudah keluar dari kaidah-kaidah yang ada, norma-norma yang ada. Ya. Banyak sekali orang Kristen khususnya di lingkungan mayoritas, ya saya tidak menghakimi, tetapi saya melihat sendiri dengan fakta, banyak kantong-kantong Kristen yang merayakan Natal dengan cara-cara yang salah. Ya. Pertama-tama rohani, semakin malam sampai subuh menjadi rohana. Ya. Tetapi kita bersyukur saat pagi hari ini kita merayakan Natal, kita mengagungkan Yesus Kristus. Walaupun kita melihat ada oknum-oknum, ada pribadi-pribadi yang terlibat dalam peristiwa Natal, melainkan semua tertuju dalam peristiwa Natal yang dicatat dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, semuanya berorientasi, semuanya kembali kepada pribadi Yesus Kristus. Ini adalah pusat Natal kita. Dan sampai sekarang haruslah demikian, bukan yang lain. Ya, pada waktu itu Yesus telah lahir. Ya. Dan berita kelahiran Yesus pertama kali disampaikan kepada para gembala. Gembala memiliki tugas yang berat dalam hidup mereka pada waktu itu, sekalipun banyak orang yang memandangnya rendah. Namun Allah berkenan menyatakan kemuliaannya atas hidup mereka. Dan ayat yang ke-11 yang tidak pernah berubah ayat ini. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan Alkitab mencatat bahwa kemuliaan Allah turun di antara manusia-manusia di bumi. Sekarang kita akan melihat siapa sajakah mereka yang mengalami kemuliaan Allah yang turun di antara manusia-manusia di bumi. Dan kita akan mempelajari beberapa
orang-orang yang terlibat dalam Natal, kemudian kita belajar aplikasi hidup untuk kita masing-masing. Yang pertama, tidak lepas dari orang tua jasmani Yesus, yaitu Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf, juga kita berbicara tentang Elisabet dan Zakaria. Ini merupakan gambaran keluarga-keluarga yang setia pada Allah. Ya. Kalau saudara perhatikan, ya sudah saya pernah sampaikan di khotbah minggu-minggu yang lalu, bahwa ada masa kekelaman 400 tahun lamanya di mana Allah sama sekali tidak berfirman kepada manusia. Tidak ada nabi, tidak ada seorang utusan untuk menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel secara jasmani atau orang Yahudi pada waktu itu. Namun ketika masa penggenapan nubuat tentang datangnya Mesias itu tiba, dan kita melihat ada keluarga-keluarga yang tetap setia pada Allah. Dan keluarga-keluarga ini terlibat aktif atau memiliki suatu hal yang penting dalam proses Natal ini. Ya. Elisabet dan Zakaria mengandung Yohanes Pembaptis yang dinubuatkan untuk mempersiapkan jalan terlebih dahulu bagi Yesus. Artinya mengembalikan bangsa Israel untuk mempersiapkan hati mereka, untuk mempersiapkan hidup mereka, menyongsong Mesias, anak domba Allah itu menyatakan dirinya. Dan Maria dan Yusuf adalah orang tua jasmani Yesus Kristus. Dan Maria kita tahu, Maria mengandung, Maria hamil tanpa unsur campur tangan kegagahan seorang pria. Dia mengandung dari benih yang ditanamkan oleh Roh Kudus. Dan kita mengerti bersama bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Tanpa unsur Yusuf di dalamnya. Dan ini keluarga yang setia pada Allah. Maka dari itu di tengah-tengah aktivitas Maria, malaikat datang. Hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Maria meresponi, bagaimana mungkin, sedangkan aku belum bersuami. Perkataan ini mengandung dua arti. Pertama, memang dia belum bersuami, dia masih bertunangan, belum sah terikat dalam suami istri. Dan yang kedua, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Jadi dia bertanya-tanya. Di salah satu sisi dia melihat kejasmaniannya bahwa dia memang belum bersuami. Salah satu sisi bagaimana mungkin, mosok sih? Ya, bahasa Jawanya seperti, masa? Apakah mungkin? Apakah bisa? Dan setelah malaikat menjelaskan panjang lebar maksud dan tujuan Allah mengandung bayi Yesus, dia memiliki satu perkataan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut apa yang engkau kehendaki. Kita mengerti bersama bahwa Allah itu berada di luar batas kemampuan. Allah itu berada di luar segala kemustahilan. Dia berkuasa atas segala kemustahilan. Maka dari itu saya percaya Allah pun tetap memakai kita untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaannya di luar nalar dan logika kita. Yang kita anggap bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Allah mau pakai aku? Bagaimana mungkin Allah bisa pakai aku? Semua mungkin. Karena kita juga menyadari keterbatasan kita sama seperti Maria.
Dan resiko besar apa yang harus ditanggung, yang harus dihadapi oleh Maria pada waktu itu. Namun kita mau berkata seperti Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padamu sesuai dengan apa yang engkau. Tidak mudah Maria berkata seperti ini. Dia tahu persis bagaimana dia akan menghadapi orang-orang, dia akan menghadapi budaya pada waktu itu. Resiko apa yang dia akan dengar, resiko apa yang akan dia tuduhkan, yang akan dia terima sebagai tuduhan-tuduhan. Akhirnya bahkan bagaimana penilaian orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sebab orang yang mengandung di luar pernikahan pada zaman Maria hidup menurut budaya Yahudi adalah aib bagi masyarakat. Tidak punya anak aib, punya anak di luar pernikahan aib. Itu budaya Yahudi. Dianggap sebagai perempuan, maaf kata perempuan sundal. Kalau saudara bisa mempelajari hal ini di internet, banyak saudara bisa cari. Namun Maria, dengan ketulusan hatinya dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai dengan Tuhan. Maria, Yusuf, Elisabet, Zakaria ini adalah keluarga-keluarga yang berani membayar harga untuk menunjukkan kesetiaannya pada Allah. Dia berani membayar harga supaya tetap setia. Untuk kita menjadi setia, keluarga-keluarga yang setia dan yang tetap setia pada Allah itu ada harga yang harus kita bayar. Kita mungkin bisa korbankan waktu, tenaga, pikiran kita. Bahkan sikap hati khususnya untuk tunduk pada pimpinan Tuhan. Berapa puluh tahun lamanya Elisabet menghadapi cemoohan yang luar biasa. Karena firman Tuhan katakan dia mandul. Dia sudah tidak bisa punya anak, usia sudah lanjut. Berapa puluh tahun. Namun mereka membayar harga untuk kesetiaan pada Allah. Dan kesetiaan yang ditunjukkan pada Allah membuahkan hasil. Elisabet dan Zakaria mengandung seorang nabi yang Yesus sendiri puji dengan luar biasa. Dan Maria dan Yusuf juga membayar harga. Sampai dia membesarkan Yesus secara jasmani. Mereka tetap setia pada pimpinan Allah. Dan pelajaran yang kita bisa ambil, Natal adalah turunnya kemuliaan Allah atas keluarga-keluarga. Kita rindu setiap keluarga kita dipenuhi dengan kemuliaan. Bukan berarti kita lepas dari masalah, lepas dari problema, salah paham, atau pertengkaran dan lain sebagainya. Keadaan yang tidak nyaman, yang tidak enak. Namun itu semua bukan berarti kemuliaan Allah tidak turun. Dan kita merindukan Natal ini menjadi doa kita bersama. Setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan di Tunggul Permata. Suami, istri, anak-anak, menantu, cucu, semua yang ada dalam keluarga besar kita. Menikmati kemuliaan Allah. Menjadi keluarga-keluarga yang setia. Keluarga-keluarga yang hidup takut akan Allah. Keluarga-keluarga yang mau tunduk pada pimpinan Tuhan. Keluarga-keluarga yang tetap bersandar penuh pada Allah. Sama seperti Maria dan Yusuf, Elisabet dan Zakaria mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Kita pun juga sama. Sekalipun kita melewati masa-masa sulit, apalagi di saat-saat seperti ini. Di masa pandemi yang seperti ini tak kunjung usai. Bahkan semakin meningkat jenis-jenis varian-varian, nggak mau kalah sama boba ya. Sama minuman-minuman yang banyak varian.
Namun itu tidak menjadi penghalang untuk berkat Tuhan turun atas keluarga-keluarga kita. Semakin kita ditekan, semakin kita alami kesulitan, semakin kita percaya bahwa Tuhan pasti membela. Kesetiaan keluarga-keluarga kita pasti membuahkan hasil di hadapan Tuhan. Percaya. Ya. Yang kedua, gembala-gembala. Dalam Lukas tadi dikatakan, inilah kaum yang menerima pemberitahuan tentang lahirnya Yesus Kristus yang pertama kali. Dan gembala ini adalah gambaran kaum yang miskin, hina, disisihkan, dipandang sebelah mata. Ya. Karena pekerjaannya angon wedus, menggembalakan domba, kambing domba. Dan itu di kalangan orang Yahudi pekerjaan yang sangat paling rendah. Kaum miskin, hina, disisihkan, dipandang sebelah mata. Namun apa yang mereka terima? Mereka mendapatkan berkat yang besar. Mereka mendapatkan berkat yang besar. Announcement, pengumuman pertama tentang lahirnya juru selamat diterima oleh mereka. Disampaikan melalui perantaraan mereka. Mereka menikmati kemuliaan Allah yang luar biasa pada waktu itu. Karena mereka adalah kelompok orang yang pertama kali merasakan melihat malaikat, melihat terang Allah bersinar atas hidup mereka. Mereka pertama kali mendengar berita kesukaan bagi seluruh dunia. Sebelum dunia mendengar berita kesukaan itu, mereka yang pertama kali. Mereka dipersiapkan oleh Allah untuk melakukan tugas yang mulia supaya kesukaan besar bagi dunia dapat sampai kepada dunia pertama-tama melalui para gembala. Luar biasa sekali. Ya. Sekalipun dunia, orang lain memandang rendah kita, Tuhan menganugerahkan kemuliaan. Bukankah kalau masa Natal seperti ini kan ribut ya saudara? Ributnya sejak dulu sampai sekarang, boleh nggak mengucapkan selamat Natal? Nah, kalau di media-media sosial saya lihat, waduh, tanggal 23, 24, waduh, luar biasa. Luar biasa sekali. Hinaan-hinaan, cacian-cacian yang ditujukan kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada Yesus. Oh, luar biasa. Ya, dari tahun ke tahun kan seperti itu. Tapi kita tidak perlu berkecil hati. Kita tidak perlu minder. Kita tidak perlu pusingkan itu. Karena masih ada banyak yang bisa kita kerjakan. Hal-hal yang baik, hal-hal yang positif daripada ngurus-ngurus seperti itu. Ya. Dilarang mengucapkan selamat Natal. Respon kita bagaimana? Terima kasih atas ucapannya. Loh, kok iso lah dilarang mengucapkan selamat Natal? Kan sudah mengucapkan selamat Natal. Jadi tidak perlu kita pusing seperti itu. Orang mau pandang rendah kita, orang mau hina kita, orang mau lecehkan kita. Bahkan orang menganggap kita dengan pandangan sebelah mata, nggak dianggap. Dan lain sebagainya, minoritas. Itu tidak akan pernah menghalangi berkat Tuhan turun atas itu. Itu tidak akan pernah menghalangi kemuliaan Allah dinyatakan pada kita. Para gembala tetap menjalankan fungsinya, tetap menjalankan tugasnya. Jalankan tugas kita tetap.
Kita yang berusaha, kita yang bekerja, kita yang melayani, kita yang melakukan segala aktivitas apapun, tetaplah bekerja, tetaplah fokus pada apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dikerjakan. Entah tanggapan orang selama kita hidup benar ya, entah tanggapan orang bagaimanapun, terserah. Fokus terus, sama seperti gembala. Dia tengah malam, melek buka mata, menjaga kawanan domba. Mereka berjaga, mengamati, mengawasi domba-domba yang mereka pelihara, yang mereka rawat. Dan mereka memperhatikan apa yang mereka kerjakan. Dan kemuliaan Allah atas itu. Tidak masalah, kita minoritas atau apa, kita dianggap apa, tidak masalah. Yang penting dalam hidup saya dan saudara tetap ada kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Tetap Tuhan beserta kita. Tuhan membela kita, Tuhan memberkati, dan Tuhan menolong kita. Ya. Dan kita baca ayat yang ke-15 sampai 20. Lukas 2, 15 sampai 20. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ya. Kita lihat ayat ini terlebih dahulu. Ketika berita telah sampai, kemuliaan Allah telah mereka nikmati, rasakan. Dan kemuliaan Allah ini mendorong mereka untuk dengan segera pergi melihat Yesus. Dan dengan segera juga membagikan sukacita Natal itu. Mereka saling berkata, ayo segera kita pergi. Melihat apa yang telah diberitahukan Tuhan kepada kita. Kita melihat ini. Yesus Allah yang menjadi manusia. Dalam kemanusiawiannya, dia dalam keadaan lemah sebagai seorang bayi. Namun dalam keilahiannya, dia menuntun para gembala untuk menemui dia. Yesus dalam jasmani. Secara jasmani Yesus dalam tubuh seorang bayi. Baru lahir waktu itu. Namun keilahian Yesus menuntun mereka. Sehingga mereka berkata kita harus segera melihat apa yang telah diberitahukan Tuhan kepada kita. Untuk melihat siapa? Untuk melihat Tuhan yang telah menuntun mereka menjadi manusia. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka pergi. Nah, di mana kambing dombanya? Tidak urus. Ya mereka tinggalkan semua kambing dombanya. Hanya untuk bertemu dengan Yesus. Mereka rela tinggalkan segala kepunyaan mereka demi Yesus. Mereka nggak takut. Dan mereka nggak sampai terpikirkan, oh nanti kawanan dombaku dimakan serigala, diambil orang, dicuri. Sehingga ada kata-kata mutiara yang indah ya saudara. Tinggalkan segala sesuatu untuk Yesus. Dan jangan tinggalkan Yesus untuk segala sesuatu. Nah ini berat, saudara. Tinggalkan segala sesuatu untuk Yesus. Jangan tinggalkan Yesus untuk segala sesuatu. Banyak orang yang tinggalkan Yesus untuk segala sesuatu. Mungkin jodoh, harta, tahta. Ya, apalagi masa-masa sukar seperti ini.
gampang sekali orang tinggalkan Yesus. Gembala-gembala ini rela tinggalkan semua yang dia miliki untuk bertemu dengan Yesus. Sudah tidak terbesit lagi dalam pikiran mereka tentang kawanan gembala. Yang penting aku bertemu dengan Yesus. Yang penting aku melihat Yesus. Melihat kemuliaan Yesus dalam tubuh jasmani. Dan setelah mereka melihat Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka beritakan. Ya, ayat yang ke-17, mereka memberitahukan kepada orang-orang lain. Sehingga orang-orang lain merasa tercengang dan terheran-heran atas perkataan para gembala. Jadi kemuliaan Allah tidak menahan mereka. Melainkan kemuliaan Allah segera mendorong mereka untuk membagikan kabar sukacita Natal. Mereka tidak menahan-nahan diri. Saat itu juga mereka pergi, beritakan. Dari penggembala domba pergi memberitakan kabar kesukaan. Supaya orang lain sama-sama menikmati kemuliaan sorgawi ini. Ya, sekarang kemuliaan Allah telah turun atas hidup kita. Doa saya, kemuliaan Tuhan mendorong saya dan saudara untuk membagikan, memberitahukan kabar kesukaan dari sorga ini. Supaya banyak orang menikmati sukacita, damai, berkat, dan keselamatan Natal Yesus. Kita mau belajar untuk tidak menahan-nahan diri. Melainkan kita semakin terdorong, berantusias, bersemangat untuk membagikan kabar kesukaan Natal yang luar biasa. Dan para gembala ini juga rela membayar harga untuk menyatakan kemuliaan Natal. Waktu, tenaga, harta apa yang mereka miliki. Mereka rela lepaskan. Mereka telah menikmati kemuliaan Natal. Namun apa yang mereka nikmati tidak mau diambil sendiri. Melainkan mereka rindu, mereka langsung. Supaya orang lain pun juga menikmati kemuliaan Natal. Yang ketiga, para Majus. Kita buka dalam Matius pasal yang kedua. Ya. Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai 12, saudara bisa baca di rumah. Para Majus ini adalah gambaran orang-orang yang belum percaya pada Yesus. Dan para Majus ini bukan orang sembarangan. Mereka orang-orang yang pandai, berilmu, memiliki kepandaian dalam pola pikir, dalam otak mereka. Ya, ada catatan yang mengatakan bahwa mereka adalah ahli astronomi, ahli perbintangan, planet-planet, tata surya yang ada. Itu pelajaran yang ada dalam hidup mereka. Ilmu yang mereka miliki. Namun mereka tidak percaya pada Tuhan. Mereka tidak percaya akan adanya Tuhan. Mereka tidak percaya apalagi tentang Yesus. Namun ketika mereka dengan ilmu mereka melihat ada satu bintang yang lain daripada yang lain. Dan kita lihat ketika mereka melihat bintang ini yang lain daripada yang lain. Ilmu mereka, otak mereka, logika mereka tunduk pada tuntunan bintang. Ya. Mereka tidak menyelidiki, ini bintang model apa, ayo kita lihat di buku, ayo kita lihat di catatan, dan lain sebagainya. Melainkan tunduk pada pimpinan bintang ini. Dan sampai mereka mengerti bahwa ada seorang raja orang Yahudi yang baru
dilahirkan. Ayat yang kedua, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah. Ya, tidak ada yang memberitakan tentang kelahiran Yesus kepada para Majus melalui perantaraan manusia. Melainkan mereka tunduk pada tuntunan Tuhan sendiri yang menyatakan diri dalam wujud bintang. Kita lihat, Tuhan bisa pakai apapun untuk menyatakan kemuliaan. Seperti ada pujian alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Petrus bertobat karena kokokan ayam. Seorang nabi di perjanjian lama mengerti akan rencana Tuhan melalui keledai yang berbicara. Dan para Majus dapat tahu tentang berita kelahiran raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Dan mereka berinisiatif memiliki hati untuk menyembah Dia karena tuntunan dari bintang, yaitu Allah sendiri yang menuntun mereka. Dan para Majus adalah gambaran orang-orang yang belum percaya Yesus. Sekarang kita mau lihat pelajaran buat kita. Bahwa Natal melalui peristiwa para Majus ini adalah untuk semua. Yesus datang untuk semua. Kalau saudara membaca dalam silsilah Yesus Kristus, saudara akan menemukan 4 wanita kafir. 4 wanita yang tidak masuk dalam keturunan bangsa Yahudi. Yang melahirkan Yesus, yang harus melahirkan Yesus secara jasmani. Namun 4 wanita ini dipakai Tuhan. Ini mau menjelaskan bahwa penunjukan kasih karunia Allah melalui kelahiran Yesus itu diperuntukkan bagi semua orang. Bukan golongan kita saja. Dan Tuhan mau ketika Natal tiba, kemuliaan Natal turun menaungi orang-orang yang belum percaya Yesus. Sehingga mereka dapat mengenal dan menikmati kasih Kristus. Mereka punya inisiatif untuk menyembah. Dan ketika Natal saat ini kita rayakan, kita syukuri, kita bersuka cita di dalamnya. Ada pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada saya dan saudara. Supaya kemuliaan Natal turun menaungi mereka yang masih belum percaya pada Dia. Dan saya yakin, saya percaya setiap peristiwa Natal selama masih berlangsung di muka bumi, akan ada orang-orang yang diselamatkan. Mari kita mulai ambil sikap yang pertama kali berdoa. Mungkin ada keluarga kita yang belum sama-sama hadir. Duduk bersama-sama kita merayakan sukacita Natal. Atau orang-orang yang kita kasih sekarang ada di luar Yesus. Atau mereka pernah dulu menikmati sukacita Natal. Namun mereka lepaskan Yesus. Mulai sekarang ambil ke waktu, kesempatan, langkah yang sederhana terlebih dahulu. Kita berdoa. Kita berdoa untuk mereka. Dan ketika gembala melihat suatu ilmu, suatu pengetahuan yang di luar pengetahuan mereka tentang lahirnya Yesus, mereka memberitakan kepada Herodes dan ahli Taurat, di mana bayi yang baru lahir itu? Ada bayi yang baru lahir. Bahkan disebut raja, mereka enggak tahu. Malah para Majus setelah mengetahui berita sukacita ini, mereka berbagi kepada pimpinan. Dan kita mau belajar dari orang-orang Majus ini, yang pertama ialah kesediaan untuk dituntun oleh Tuhan. Maka dari itu Paulus katakan, hendaklah kamu, saya dan saudara hidup dipimpin oleh Roh, oleh Tuhan. Supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak salah langkah, supaya kita tidak salah jalur. Dan yang kedua, para Majus ini memberikan yang terbaik
bagi Tuhan. Yesus telah memberikan yang terbaik untuk kita. Allah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang kita telah terima pemberian itu. Dan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita juga mau belajar untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berdasarkan apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita. Apa yang ada pada kita. Yang pertama-tama para Majus ini memberikan hidup mereka. Dan ketika mereka melihat Yesus, dia berikan hidup hati mereka untuk apa? Untuk bersujud dan menyembah. Orang bisa komentar, ini orang pinter, kok nyembah bayi? Lah bodoh. Baru pertama kali melihat bayi Yesus, mereka sujud menyembah. Mereka memberikan hati hidup untuk menyembah Yesus. Dan apa yang mereka miliki dalam pribadi mereka, kepintaran, kepandaian mereka, mereka sujudkan di hadapan. Karena mereka tahu siapakah bayi itu sesungguhnya. Mereka tahu. Nah, sekarang kita yang telah menikmati Yesus, mari selalu kita memberikan hidup kita untuk selalu menyembah Yesus. Bukan hanya di saat kita berdoa, melainkan memiliki hati yang selalu sujud menyembah kepada Yesus. Dan bukan hanya hidup mereka yang mereka berikan bagi Tuhan, melainkan apa yang mereka punya, emas, kemenyan, dan murni. 3 barang ini barang yang sangat mewah. Dan tidak semua orang memiliki pada zaman itu. Ya, emas pada waktu mereka hidup itu adalah ukuran pembayaran yang paling mahal. Emas dan perak. Maka dari itu Yesus dalam korbannya tidak bisa disejajarkan dengan emas dan perak. Kamu ditebus dari cara hidupmu yang lama bukan dengan barang fana yaitu emas dan perak. Namun mereka telah memiliki emas, kemenyan. Ya, kemenyan ini hanya bisa diperuntukkan hanya yang memiliki itu orang-orang kaya. Dan biasanya diletakkan untuk korban persembahan di hadapan Tuhan. Mur itu juga getah dari kayu yang apabila dibakar menimbulkan aroma yang wangi, yang harum. Ya, yang harum. Biasanya diletakkan di bait suci untuk pembakaran korban ukupan, korban persembahan di hadapan Tuhan pada masa Israel dalam perjanjian lama. Hidup maupun apa yang kita miliki, kita berikan pada Tuhan. Talenta kita, bukankah itu mahal? Kalau saudara lihat di kamus, talenta itu emas murni seberat 34 kilo. Ada yang punya emas murni seberat 34 kilo? Kalau dikurskan berapa miliar itu? Tuhan telah memberikan kita talenta. Bukan berdasarkan 34 kilo emas murni, melainkan kita mau melihat itu. Ini sesuatu yang spesial, sesuatu yang mahal yang Allah anugerahkan bagi kita. Setiap kita minimal punya 1 talenta, berikan itu untuk Tuhan. Jangan selalu berkata, enggak iso aku, enggak iso. Sing liya ae, sing lain ae. Sama toh yang dapat seperti talenta. Tak simpen ae wis. Engko lek tuanku datang tak kasih noneh. Karena aku enggak iso menjalankan 1 talenta. Beri hidup kita
maupun apa yang kita miliki. Dan yang terakhir ialah Herodes dan ahli Taurat. Ya, tetap dalam Matius 2. Dan Herodes, ahli Taurat ini adalah gambaran pemimpin dan orang-orang pintar, orang-orang pandai. Herodes agung pada waktu itu. Dan sedikit tentang Herodes. Herodes ini adalah seorang raja yang memiliki, maaf kata ya, nafsu jabatan yang luar biasa. Dia haus sekali akan jabatan. Dia punya 2 istri, yang pertama ialah Mariatme. Itu pun dibunuh oleh dia. Kedua anaknya dibunuh oleh Herodes. Karena kan tetap ada berlaku hukum dalam Romawi pada waktu itu, ketika bapaknya mati, maka anaknya yang akan melanjutkan. Karena Herodes ini seorang yang haus akan kekuasaan, haus akan jabatan. Daripada jabatanku jatuh ke tangan anak-anakku, mereka bunuh. Dia bunuh anak-anak. Istrinya dia bunuh. Karena dia yang akan menggantikan setelah Herodes meninggal, maka ibu suri yang akan naik tahta. Dihabisi saja. Dan ahli-ahli Taurat ini adalah orang-orang yang tahu tentang kitab suci. Mengerti kitab suci, tapi tidak bertumbuh dalam hati. Apakah Herodes dan ahli Taurat ini menerima kemuliaan Allah melalui peristiwa Natal? Ya, melalui perantaraan para Majus. Namun mereka menolak. Dan mari kita lihat ini, ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Terkejutnya Herodes ini karena dia mengetahui ada seorang raja lain di kalangan orang-orang Yahudi. Maka saya percaya yang ada dalam pikiran Herodes, ada raja lain, saingan. Saingan ini. Maka dia terkejut, kaget. Dan Herodes ternyata punya kedekatan dengan ahli Taurat. Ahli Taurat ditanyai, apakah benar demikian? Benar. Di manakah? Di Bethlehem. Sesuai dengan apa yang dikatakan kitab suci. Tetapi mereka mengapa tidak menikmati Natal? Mereka terima kemuliaan Allah tetapi mereka menolaknya. Karena mereka tahu ketika Yesus lahir dalam bayi dan ahli Taurat tahu bahwa ini Mesias, mereka sudah punya pemikiran ini juga saingan. Dan kita lihat dalam pelayanan Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun di muka bumi, siapa yang sangat membenci Yesus? Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Karena banyak pengikut mereka menjadi pengikut Yesus, melihat kebenaran yang sesungguhnya. Mereka menolak, tidak percaya dan tidak menikmatinya. Bahkan Herodes dan ahli Taurat melakukan tindakan yang berdosa. Tindakan yang berdosa. Dan saudara membaca ayat yang ke-13 sampai 18, demi menyelamatkan kedudukan jabatan Herodes. Setiap bayi yang berumur 2 tahun ke bawah, laki-laki harus dibunuh. Kita melihat hal ini. Sekarang ada banyak, sekali lagi ada banyak orang-orang Kristen yang merayakan Natal dengan cara yang salah. Bahkan melakukan tindakan-tindakan yang berdosa. Tindakan-tindakan yang menurut mereka itu sukacita yang harus dirayakan.
namun dengan cara yang salah. Ya. Minum-minuman keras, mabuk-mabukan tua, ya, cap tikus, bahkan pertengkaran antar kampung. Saya ngomong gini karena di daerah saya, istri saya seperti itu. Apalagi kalau malam Natal ya, tanggal 24 jam 12 malam, masuk tanggal 25, waduh. Itu yang namanya motor, geber-geber. Setelah itu mabuk-mabukan sampai pagi gelut. Jam 9 ibadah, haleluya, haleluya. Setelah itu tidur, karena efek mabuk ya, tidur, malam beraksi lagi sampai subuh. Tanggal 26 besok, ibadah lagi, haleluya, haleluya, haleluya. Namun kita mau jadi berkat ya, saudara, Natal tahun ini, apabila ada keluarga-keluarga yang di luar kita, yang datang kepada kita, kita mau sambut dengan penuh sukacita, supaya mereka dapat menikmati kehangatan, damai, sukacita Natal. Mereka tidak menolak, kita pun tidak menolak, seperti Herodes dan ahli Taurat, melainkan kita bersyukur, kita menikmati sebagai anugerah Tuhan yang luar biasa. Atas nama keluarga Pendeta Octavianus Angga, Silvia Kasambo, Elsa dan Febe, mengucapkan selamat Natal bagi jemaat Tuhan di tempat ini, dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Mohon maaf apabila kami melakukan banyak kesalahan di hadapan sidang jemaat. Maju terus dalam Tuhan, tetap setia, nyatakan kemuliaan Allah yang telah kita terima. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi ya saudara, haleluya. Selamat bersukacita, selamat bergembira, selamat makan-makannya masaknya. Yang punya kue, selamat dinikmati. Tuhan berkati, sama-sama kita berdiri. Kita mau memberikan hidup dan hati kita. Kita mau memberikan apa yang kita punya untuk kemuliaan namanya. Kasih-Nya yang besar yang menyelamatkan hidup saya dan saudara. Dia datang untuk menebus kita, menyelesaikan permasalahan dosa, dan mengembalikan kita kepada hadirat-Nya yang kudus dan mulia. Haleluya, haleluya. Angkat satu pujian, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kita berterima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kita berterima kasih. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kita berterima kasih. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kita berterima kasih. Haleluya. Kau Tuhan yang pulihkan, Dia telah pulihkan hidup kita. Haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Haleluya.
kaum wanita pujikan pujian ini. Mari kita setiap kaum pria kita menyembah Dia. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Yesus. Haleluya. Setiap wanita menyembah Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih. Dan kita setiap pria berterima kasih. Dia selamatkan kita. Dia pulihkan kita. Dia sembuhkan kita. Dia berkati kita. Kesembuhan dalam nama Yesus. Terima mujizat dalam nama Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima semua katakan segala pujian. Tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu bagi Dia. Haleluya.
haleluya, 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 haleluya. Terima kasih untuk mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kemuliaan Natal. Haleluya. Yesus, Yesus. Kiralamaya sagara haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Mari kembalikan segala pujian syukur. Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sorak-sorai bagi Dia, tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. 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 Berkat sukacita Natal melimpah atas hidup kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati umat-Mu di tempat ini. Berkat damai, sukacita, berkat mujizat, kasih karunia, berkat jasmani maupun rohani dilimpahkan. Kami terima kemuliaan Allah melalui Natal tahun ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati. Saya serahkan kembali kepada Bapak. Saudara sudah diberkati firman Tuhan. Ada sukacita. Haleluya. Kok maksud jam 8 ngantuk. Ada sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan jalankan persembahan satu kali saja. Ya. Kita akan angkat pujian seperti diturunkan dari langit. Air madu, segalanya. Haleluya. Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, satu kali saja. Satu kali saja. Satu kali saja.
kasih ya Tuhan, kami memberi yang terbaik hadiah Natal pada pagi ini, apa yang kami bisa berikan, persembahkan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah memberikan dalam persembahan ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih Mas Lukas, keluarga yang sudah hadir. Saya ini saya, keluarga Mas Fendi ya. Tuhan Yesus memberkati. Yang lain mungkin ada yang belakang, soalnya saya kilo sana dibuka ya. Pokoknya semua Tuhan memberkati. Sebelum tutup dalam doa ya, kita sudah terima berkat Natal ya. Pengumuman ini agak banyak sedikit ya. Sebab nanti kalau saya umumkan besok, alang kabut ya. Jadi jemaat yang ada ini kita tenang ya. Pengumuman gereja 1 ya, yaitu perayaan Natal besok dimulai yaitu jam 4 sore ya. 2 ya. Lalu Jumat malam ya. Jumat malam ya, kita akan adakan yaitu ibadah tutup tahun dan buka tahun. Lalu paginya itu sudah tanggal 1 Januari 2022 yaitu jatuh kaum muda tanggal 1 Januari tetap ibadah kaum muda dan latihan musik juga untuk ibadah minggunya ya, untuk ibadah minggunya yaitu belum nomor 3 ya. Untuk tutup tahun ini 2021 ya. Jam pinten nggih. Soalnya ada pandemi COVID-19 virus corona. Jangan malam, kalau dulu enggak apa-apa bebas. Jam 10 sampai jam 1 oke. Nah niki kula manut jemaat tutup tahun niki dimulai jam pinten. Jam 6 sore ya. Ini saya tulis jam 6.30 atau jam setengah 7 ya. Jam 6 sore enggak apa-apa, nanti jam 8 selesai atau gitu. Disertai dengan perjamuan kasih tutup tahun ini. Lalu besoknya itu tanggal 1 hari Sabtu ya. Disertai dengan perjamuan kasih dengan tukar kado kalau jemaat setuju ya. Kalau yang mau ya bisa sama tukar kado, dimulai jam 6 sore ya, puji Tuhan, nanti mungkin sampai jamuan kasih jam 8 selesai. Oke, terima kasih puji Tuhan ya. Jamnya jam 6, disertai perjamuan kasih ya. Lalu dengan tukar kado 4 ya, 4 Sabtu tanggal 1 bulan 1 2002, ibadah kaum muda-mudi remaja, lalu latihan pujian untuk ibadah raya ya, Minggu tanggal 2 bulan 1 2022 disertai perjamuan kudus dan pengambilan teks tahunan ya. Jelas ya, jangan lupa ya, disertai perjamuan kudus tanggal 2 Januari tahun 2022 disertai dengan pengambilan teks tahunan. Tuhan Yesus memberkati. Belum tutup dalam doa. Akhir dalam kata kami sebagai Bapak dan Ibu Gembala, selama 1 tahun saya membawa Jemaat Tunggul Permanu, tentunya sangat banyak kekurangan, sangat banyak sekali ya. Bahkan itu hal-hal yang ditemui oleh jemaat. Saya sekeluarga, baik saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu ya, lalu anak-anak saya ya, lalu menantu saya, cucu saya ya. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaat Tuhan di Tunggul Permanu, dan di tahun yang akan datang, tahun baru, tentu kita akan dibaharui semua oleh
Tuhan Yesus Kristus sendiri ya. Puji Tuhan, maafkan ya, Tuhan Yesus memberkati Merdeka ya. Tuhan Yesus berkati Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan di Tunggul Permanu. Kita akan latihan. Lagi bersih ya. Ya besok tampil ya kur itu ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa ya, supaya besok itu Tuhan ojo udan, katanya Pak Arin Allah, Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu Tuhan ojo udan ya, sore apalagi jam 4 ibadah ya, lalu ada tamu ke sini, waduh ibadah kok jam 4 Pak Panus, opo mesti udan kalau jemaat doa ini ndak udan Pak ya, mungkin ya ndak udan belas kasihannya Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati, kita tetap berdoa supaya hebat depan satgas-satgas dengan tenang, aman ya, untuk melaksanakan tugas dengan baik dari Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Kepala Desa boleh hadir semua, juga kita pasti sukacita luar biasa. Tuhan Yesus berkati, kita bangkit berdiri bersama-sama. Pujian yang kita naikkan tadi, ya, kita angkat bersama-sama. Dalam pujian. Engkau sudah memberkati ibadah Natal pagi ini ya Tuhan, dan Engkau sudah pimpin awal, pertengahan sampai akhirnya. Ialah pesan Natal ini boleh menghiasi di dalam kehidupan kami, menghiasi di dalam hati kami. Firman-Mu ya Bapa lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua jemaat yang sudah mendengarkan kebenaran firman Allah sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sudah pimpin ibadah Natal pagi ini awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan seluruh jemaat yang sudah hadir sudah diberkati oleh Tuhan. Sebentar mengakhiri ibadah kami pagi hari ini, dan kami pulang, Allah menyertai, dan senantiasa jemaat terus berdoa untuk acara ibadah besok perayaan Natal. Belas kasihan Allah saja, mulai hari ini, besok, malam nanti, beri Tuhan Yesus senantiasa cuaca yang terang, cuaca yang cerah. Itu doa kami dan jemaat Tuhan. Engkau dengar ya Bapa, terima kasih. Sepulangnya kami bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan kami serahkan dalam tangan-Ku rumah tangga, keluarga jemaat-Mu. Pagi hari ini boleh mengundang kemuliaan Allah, kehadiran Allah, bahwa Yesus lahir di dalam keluarga kami masing-masing. Di dalam pribadi hidup kami bersama ya Bapa. Ini ucapan syukur yang kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa.
kami serahkan dalam tangan Kau untuk pelayanan besok, ibadah yaitu perayaan Natal. Seluruh pelayan-pelayan, seluruh utusan penari tamburin beri sehat, seluruh jemaat dari anak-anak sekolah minggu, kaum muda, remaja, bapak, ibu, nenek, kakek, beri sehat semua ya Bapak, bungkus dengan darah Kristus. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian pagi ini sampai seterusnya dan sampai selama-lamanya dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah menjadi bagian kami bersama pagi ini. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada bersama kami. Kami memberkati seluruh jemaat-Mu pagi ini yang sudah hadir bersama-sama dan sudah Tuhan menjaga dalam penjagaan di depan. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Kristus kami mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk terlebih dahulu. Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Untuk hari ini.